عالم من الشرور كعسى وبشرت الجن بإذلال زمانه وعودهت الكهانة ورهبت الرهبانية Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa ashraful qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ilahi anta maqsudi walidhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahu hadiri, Allahu nadiri, Allahu syahidun alayya. Allahu ma'i, Allahu mu'ini, wa huwa bi kulli syai'in muhit. Hadratul Mukarram wal Mukarram, Sahibul Fadilah wal Arif Billah, wa wasilatum bainana wa bainallah As-Sayyid As-Syekh Ahmad Saudul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Hadratul Mukarramin, para ustadz, para jengan, para mubaligh, mubalighah, para imam muhtaman dan imam manaqib yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan, akhwat, murid aman yang tetap setia melaksanakan, mengamalkan dan melestarikan amaliyah TGN Pondok Pesantren Surirajaya Tasikmalaya yang kami hormati. Tapi khusus kepada Pak Haji Ali Imron beserta ibu dan para putra putrinya yang sama-sama dikasih Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketinggalan juga para karyawan karyawatinya yang di bawah sana yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah merahmati kepada sekalian-kalian sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini untuk bersama-sama mengadakan manaqib
bahkan sebelumnya dimulai dengan membaca janji. Ini adalah satu maklumat dari para sahabat yang mengatakan bahwa kalau malam pada bulan Maulud, maka sebelumnya dibaca Maulud dulu, walaupun hanya beberapa hadis saja. Tidak mungkin akan dibaca semuanya. Kalau semuanya berunsur sama-sama gitu ini, ya. Jadi walaupun hanya baca 3 hadis, juga salawatnya insya Allah sudah memenuhi apa yang diinginkan oleh para sahabat. Yang kedua, saya merasa bersyukur karena manaqib pada malam ini begitu baik. Sayang penutupnya yang kurang. Itu pada waktu baca doa, pada diri baca doa itu dibaca ke Ghurbil Muhajirin wan Huroril. Itu baca dari mana? Nggak tahu saya. Baca sendiri Ghurbil Muhajirin. Saya sudah pernah tanya berapa. Ghurbil Muhajirin atau Ghuroril Muhajirin? Ya, saya tanya pada betul. Ternyata dia boleh apa? Yang betul Ghurbil Muhajirin. Bukan Ghuroril. Itu baca dari mana Ghuroril? Bukan Ghuroril, dari apa Ghurbil Muhajirin, ya. Jadi Ghurbil Muhajirin. Yang kedua, doanya dibaca semuanya. Itu sayang sekali. Ya, ditulis itu maksudnya untuk dibaca semuanya, dibaca semuanya. Tapi pada prinsipnya manaqib ini bagus sekali. Dari mulai baca Qurannya, tanbihnya, maqamannya, semuanya bagus. Alhamdulillah. Saya berbahagia sekali karena pada malam hari ini telah berjalan manaqib dengan baik. Ada satu. Yang keduanya, perlu diketahui kata apa? Bahwa mauludnya orang-orang Pakaian itu tidak dipisahkan, disatukan dengan manaqib. Jadi biasanya kalau Sudrajat mengadakan maulud Nabi itu dengan manaqib. Jadi sebelumnya dibaca dulu mauludan beberapa saat, terus baca mangkobah. Ada di sana saya baca karena terpisah waktunya dari pagi sampai siang. Coba ada mangkobah. Tidak apa-apa untuk di sini demikian caranya, yaitu beberapa hadis saja dibaca, riwayat Nabi Muhammad SAW, kemudian baru dibaca mangkobah. Nah ini, nah mangkobah di sini bulan Rabiul Awal itu penting sekali. Saya menyampaikan yang terdapat dalam salah satu mangkobah. Nah ini dibaca 3 mangkobah paling betul, sudah 3. Saya tuliskan dulu 3, karena kalau ikut sudah ya sekarang itu hanya 2. Ada 2 mangkobah, 3 dan 4 saja, 5 tidak dibaca. Tapi zaman Abah dulu 3, 4 dan 5 dibaca semuanya. Nah bagaimana anak muda sekarang ini? Apa pengen cepat selesai atau bagaimana, nggak tahu. Jadi semestinya baca semuanya seperti ini tadi adalah bagus sampai 5, sampai 3, 4 dan 5 mangkobah. Ya, coba kalau kita lihat inti dari mangkobah 5.
Dan saya waktu itu mencari ilmu. Ini mana santri-santri ini? Apa sudah bisa kayak saya Abdul Qadir atau belum dalam mencari ilmunya, nggak tahu ya. Dalam mencari ilmu itu mencari guru-guru yang utama. Ala lantana ilma illa bisittah. Sa'umbika ana man'u'ika bayadin. Saya ingat waktu saya ngaji dulu. Ala lantana ilma illa bisittatin. Sa'umbika ana man'u'ika bayadin. Lagu enak. Seseorang tidak akan dapat mendapatkan ilmu. Lantaran ilmu illa bisita, kecuali mendapatkan 6 syarat. Ini, coba diperhatikan baik-baik. Kalian akan mendapatkan ilmu itu kalau memenuhi 6 syarat. Ala lantaran ilma illa bisita. Yang pertama, zakain. Anak itu cerdas. Alhamdulillah, saya dengar putranya Pak Ali, Pak Haji Ali, dan ibu itu sekarang ini juara biologi. Jauh dan nasional ya, jauh nasional itu juara biologi. Yang sekarang telah belajar pada apa namanya sih? Hah? Yang perempuan itu ya 1. Nah itu baru dengar semalam itu saya di Palembang dengan dia itu juara nasional. Nah, yang jadi juara tidak banyak, cuma 1 juaranya itu. Ya tadi cuma 1. Jadi zakai cerdas. Cerdas itu sekarang tidak banyak. Jadi zakat itu bukan diartikan dengan cerdas, sekarang itu diartikan dengan rajin. Rajin belajar. Orang pintar kalah sama orang rajin. Banyak orang pintar sekolah tidak tamat, tapi yang bodoh-bodoh yang biasa-biasa tamat karena dia rajin. Ya, jadi zakat itu rajin. Jadi kalian harus rajin dalam belajar itu. Tidak juga melihat itu di kampung kali di pedalaman. Ternyata walaupun di pedalaman saya dapatkan ilmu yang baru. Kalau dulu katanya gizi itu berpengaruh. Sekarang bukan gizi, kata rajin. Walaupun di dalam hutan, di gunung, tapi rajin belajar juga dapat ilmu. Zakatin. Yang kedua, wahirsin, keranjingan pada ilmu. Apa itu keranjingan itu ya? Kesedaran pada ilmu. Istilah sekarang ini menjadi kutu buku. Nah ini, kalau Anda tidak menjadi orang yang keranjingan pada ilmu, bagaimana mendapat ilmu? Belajar terus, siang dan malam belajar terus. Tidak ingat waktu, tidak ingat apa-apa, yang ingat adalah ilmu terus. Nah, hirsin itu adalah keranjingan atau kesedaran pada ilmu, tamak pada ilmu. Nah ini tamak pada ilmu. Tamak itu nggak boleh kecuali soal ibadah dan kedua ilmu. Kalau ibadah Anda tamak boleh. Kenapa orang itu kok rajin sekali ibadah? Apa puja, apa harus bisa? Nah itu bagi kita. Jadi tamak pada ilmu. Mudah-mudahan kalian punya jiwa semacam itu. Kalau kita lihat coba
Tuan Syekh dalam mencari ilmu luar biasa. Walaupun tidak pakai sepatu, tidak pakai teropak, jalan. Terus saya Abdul Qadir Aryani waktu belajar dulu. Anak-anak sekarang kalau sekolah masih pakai sepatu, ya. Dan sekolah berangkat naik, saya naik sampan ya, itu katanya nggak bagus. Padahal ini adalah prihatin, sedang prihatinan. Nah, kita semuanya dia coba prihatin. Sekarang alhamdulillah paling tidak sandal mesti punya. Ya. Apalagi sepatu, ya sebagai sarana, itu sebagai sarana untuk belajar kita. Sudah diputar punya itu sandal ataupun sepatu. Yang keempatnya wastibari, sabar. Tidak bisa sekali, dua kali, tidak bisa dua kali, tiga kali, diulang. Jadi mengkaji ulang, istilah orang ngaji Al-Quran itu murojaah. Diulang-ulang terus, murojaah terus. Dan juga kaget waktu anak saya tiba-tiba sudah hafal 27 juz. Dari mana dia menghafal? Rupanya waktu temannya Pak tidur, dia menghafal. Itu jadi hafal 27 juz. 30 sih belum. Kalau kalian nanti hafal menjadi 30 juz, luar biasa. Nah ini ternyata yang juara internasional juga dari Indonesia. Yang juara ngaji, juara hafal, ada musabaqah hifzil Quran, ada musabaqah hafalan Al-Quran, yang syarahan dan sebagainya. Itu wasibarin. Mabul Hotin Purwo itu ada bekal ngaji. Anda beruntung bagi yang ngaji di sini, yang sekolah di sini, maka dikasih makan ya. Jadi makan sudah tahu ya. Nah, makan sekolahnya dimakan. Ini katanya program Pak Prabowo yang akan datang itu juga akan bebas makan siang hari. Anda sudah belum ada presiden baru, sudah oleh ini bertiga Pak Ali. Dia bebas makan, masya Allah. Nah ini Abul Latif. Satu lagi yang paling penting sekali, wa irsyadil ustaz. Ini yang dalam mangkobah 3. Kalau bisa cari guru-guru yang berkualitas mursyid. Irsyadil ustaz artinya ustaznya adalah gurunya adalah mursyid. Jadi karena itu dikatakan dia sangat selektif mencari gurunya orang-orang yang pakar semuanya. Nah jadi mudah-mudahan yang sekolah di sini betah, karena fasilitas disediakan oleh beliau ini. Ya, dan sendiri sekolah saya lebih tinggi dari Bali, tapi tidak bisa membiayai sekolah. Karena ini butuh modal. Jadi di sini ada modalnya punya, tempatnya punya, jadi bisa membiayai anak-anak sekolah. Mudah-mudahan untuk yang akan datang lebih maju lagi. Amin. Itu yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, tentang siapa yang meniru Nabi.
laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ternyata tidak semua orang itu mengikuti Nabi. Saya ingin mengatakan hanya tiga orang yang mengikuti Nabi. Akhlaknya, ilmu gampang dicari, ilmu bisa baca dari buku, tapi akhlak mesti ada orang panutannya, ada contoh teladannya, ada sosok orangnya yang menjadi panutan. Akhlaknya itu bagaimana? Nah, ini singkat saya sampaikan. Maafin sudah hampir pagi ya. Jadi pertama yang mencontoh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Nabi itu mempunyai jadi contoh teladan yang terbaik. Yang paling baik di dunia adalah beliau. Dari rentetan mobil itu pemimpin yang nomor satu adalah Nabi Muhammad SAW. Ada juga Malik bin Anas yang dikenal sebagai Imam Malik. Itu sebelum belajar agama, itu belajar akhlak dulu. Belajar akhlak 30 tahun khusus belajar akhlak. Tahu bayangan? Kita kan belajar akhlak hanya ambil jalan belajar akhlak. Tapi ini 30 tahun khusus belajar akhlak. Akhlak terhadap Allah, akhlak untuk pada orang tua, terhadap sama-sama dan sebagainya. 30 tahun. Siap. Bukunya Imam Ghazali. Hidayatul Hidayah di sana menyatakan akhlak adalah pertama kali. Jadi kalau kalian belajar akhlak itu tidak salah. Santri itu mestinya berakhlak. Kalau santri tidak berakhlak bagaimana? Jadi santri itu mesti berakhlak. Anda bangun SMP, Salafiyah aja, tapi di pesantren apa namanya? Alkomar apa namanya? Nah, ya, itu ya Alkomar. Di sini saya tadi ada rekaman. Saya tadi mampir ke pesantren taman. Nah, sekarang sudah bagus. Dibandingkan dulu waktu saya baru datang ke sini, waktu mendirikan pesantren. Saya pikir-pikir terlalu berani Haji Ali ini mendirikan pesantren dan bisa masuk itu. Apa modalnya? Ternyata modalnya ketekunan. Karena tekun itulah maka akhirnya jadi pesantren. Ya, jadi pertama yang mencontoh itu adalah liman kana yarjullah. Bagi orang-orang yang mengharapkan bertemunya dengan Allah. Ini adalah satu kalian. Kita seperti kita sekarang ini. Yarjul qarabi. Taholi dan tajali. Taholi sudah taholi. Berapa? Tajali sudah ditahali, diisi oleh Allah. Nah tinggal tajali. Tajali ini tahapan yang terakhir untuk bisa menyaksikan Allah Subhanahu. Kalau orang mau bertajali kepada tajali Allah, tajali lalu bisa futuhul qalbi, hatinya terbuka untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sulit. Tanpa bimbingan, tanpa bantuan dari seorang guru, satu hal yang tidak mungkin. Ya jangan-jangan hanya ada kita lewat, ada daun yang bergoyang, dikiranya itu Tuhan. Sudah. Ini
Jadi kita melihat hal-hal yang gaib, yang mustahil bisa dilihat oleh mata kasar, itulah harus ada gurunya. Malai salah ustaz fa imamuhum syaitan. Siapa yang belajar ma'rifat kepada Allah tanpa suatu guru, tanpa ada ustaz yang bisa membimbingnya, maka gurunya adalah setan. Setan menjadi gurunya. Jadi kalian sudah tepat mencari guru untuk dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu. Yang kedua, wal yaumal akhir. Percaya hari akhir akan datang. Percaya hari akhir akan tiba. Jadi Rasulullah SAW, kalau kita lihat akhlak beliau, ini ada dalam Nabi, ada. Bagaimana Rasulullah pada waktu ke pasar selalu dimaki-maki orangnya, orang Yahudi. Kata Nabi gila lah, Nabi terlalu macam-macam, gak enak. Ternyata Nabi tidak marah. Nah ini, Nabi tidak pernah tidak marah walaupun disakiti orang. Harus menyayangi orang yang benci padamu. Nah kita sekarang biasa. Sekarang memang belum bisa, ya berbeda sekarang mungkin. Tapi lama kelamaan kebiasaan jadi bisa tutur ke abah. Tutur ke itu beda dulu bang. Kalau nuturkan itu dari belakang, tutur. Tapi jangan terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nanti ambil orang. Itu ambil orang. Jadi orang yang bersabar hari akhir itu akan mengikuti celaka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, yang terakhir, wazakarallaha katsira. Coba lihat di pesantren mana yang mengajari untuk berzikir terus menghitung, untuk berjamaah berzikir terus. Yohana hanya surga aja. Saya pertama kali ke surga aja bingung. Waktu maghrib pohon datang semuanya jauh sudah datang. Mau jamaah, mau ketemu dengan abah. Hanya ingin jamaah, hanya salaman, dapat berkah karomah dan barokah guru itu selalu diharapkan. Jadi mudah-mudahan kalian juga termasuk orang-orang yang senantiasa ingat kepada Allah. Kan katanya adalah fadhkuruni azkurkum. Ingatlah kamu kepada aku, pasti aku akan ingat kepada Allah. Tidak akan bisa balik pada puak sebelah tangan, tidak pada puak sebelah tertepuk sebelah maksudnya. Jadi Allah itu adalah selalu mengikuti kita, apa yang kita inginkan itu yang dia dilambat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selalu kalian, saya ingin panjang, tapi ini waktunya sudah jam 12. Saya besok pagi insya Allah kalau diizinkan mau pulang. Besok pagi ya pulang. Malam ini masih di sini, malam masih di sini. Dan saya pagi-pagi sudah pulang. Jadi mohon izin pada Pak Ali, Bu Ali dan pada semuanya orang kita ini, orang kita semuanya, saya akan pulang ke Bandung, ke Sudiraya besok pagi. Mudah-mudahan kali yang lain kita bisa ketemu lagi. Ya, Rabbana astaghfirullah, Rabbana qaumna bil haqqi wa batil. Rabbana anzilna munzalan mubarakah wa ta'amal munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
rabbil alamin wa tasimu bin hablillah al-fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya kalau ya kalau sahin jalan saya minta maaf kalau saya tegur dan betulkan itu karena adalah sebagai pembina ya. Saya pembina membetulkan dari ikhlas karena Allah kebetulan bukan karena apa-apa. Kalian dan saudara saya semuanya sahabat semua. Juga yang pada janji juga harus betul. Ya, memang itu bukan kurang, tapi bahkan harus betul. Saya kalau suruh buat batik, nggak bisa. Dari awal sampai akhir nggak bisa batik, karena diajar. Dan karena itu belajar itu juga penting. Walaupun itu dalam batik itu penting sekali buat kita. Ya, sekian aja. Terima kasih. Bila taubat saya, wanita wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.